Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jaka Kurnia. Nah, sekarang saya akan membuat tugas mengenai apa sih itu ERP. Jadi saya akan menjelaskan sebisa saya itu untuk menjelaskan apa sih itu ya ERP itu. Nah, langsung saja ke next slide. Nah, ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, langsung saja kita next ke page selanjutnya. Nah, pengertian ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terpadu yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi, termasuk keuangan, sumber daya manusia, produksi, distribusi, dan lainnya dalam suatu sistem yang terintegrasi. Nah, intinya dari si ERP ini itu untuk mengelola semua semua proses gitu dari yang awal barang masuk sampai si barangnya keluar secara singkat gitu. Lalu next ke page selanjutnya. Nah, adapun tujuan ERP itu pertama ada meningkatkan efisiensi proses bisnis. Yang kedua ada mengintegrasikan informasi antara departemen. Lanjut ada menyediakan data real time untuk pengambilan keputusan. Yang keempat ada mengurangi biaya operasional dan yang kelima ada meningkatkan pelayanan pengguna. Nah, ini adalah salah salah satu tujuan ERP. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi proses bisnis. Nah, si tujuannya ERP meningkatkan efisiensi proses bisnis di mana kita dapat mengelola yang awalnya si data itu manual menjadi komputerisasi. Jadi yang awalnya dicatat di buku induk jadi di dalam komputerisasi. Lanjut. Nah, terus ada fungsi ERP itu akuntansi dan keuangan. Di situ ada laporan keuangan, pengkajian dan pengelolaan aset. Nah, seperti yang tadi saya bilang gitu, untuk mengelola yang awalnya yang awalnya manual menjadi komputerisasi. Nah, terus ada pengelolaan sumber daya manusia, rekrutmen, pelatihan, dan manajemen karyawan. Nah, di situ juga fungsi dari ERP terus ada manufaktur, perencanaan produksi, kontrol kualitas, manajemen bahan baku. Terus ada manajemen rantai pasok, penggandaan barang, pengiriman, manajemen gudang. Terus lanjut ada penjualan dan pemasaran, CRM, penawaran, pengelolaan pesanan. Lanjut ada layanan pelanggan, pelacakan masalah, dukungan teknis. Nah, intinya dari si ERP itu untuk mengelola semua 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 data yang digunakan gitu. Entah itu organisasi, eh, institut ataupun ya itu intinya. Next. Nah, terus ada komponen ERP. Nah, yang pertama ada database terpusat. Nah, database biasa setiap pengelolaan ERP pasti ada database. Database itu udah masuk ke dalam komputerisasi. Lanjut ada modul-modul aplikasi HR, keuangan, produksi dan lain-lain yang tadi sudah saya sebut. Lanjut ada user interface atau UI untuk pengguna itu. Jadi bukan CLI gitu. Jadi user interface. Lalu yang keempat ada dashboard, laporan dan laporan real time gitu. Nah, terus di sini ada manfaat ERP itu. Yang pertama ada data lebih akurat dan konsisten. Nah, seperti yang udah saya bilang, ERP itu untuk mengelola sebuah perusahaan gitu.
Nah, terus ada proses bisnis lebih cepat dan efisien. Yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih baik dengan data real time. Lanjut, yang keempat ada mengurangi duplikasi data dan pekerjaan manual. Nah, jadi kalau kita misal mencatat sebuah laporan keuangan dan masih memusatkan di buku induk, itu tuh sering terjadi duplikasi data gitu. Jadi yang harusnya barang masuk itu barang keluar itu 3, yang dicatatnya masih 4 tuh. Masih bisa datanya tuh gak terstruktur. Lanjut, ada kolaborasi antar divisi lebih baik gitu. Next. Nah, contoh penerapan ERP di dunia nyata, misal dari PT Alim Rugi menggunakan ERP itu. Yang pertama ada otomatis pencatatan penjualan gitu. Terus ada mengelola persediaan barang secara real time. Yang ketiga membuat laporan keuangan secara otomatis. Yang keempat mengelola data karyawan dan proses gaji. Nah, tantangan implementasi ERP itu. Yang pertama, biaya implementasi yang cukup tinggi. Terus waktu implementasi yang lama. Yang ketiga ada perubahan budaya kerja di organisasi. Yang keempat ada pelatihan karyawan yang insentif. Yang kelima ada risiko kegagalan implementasi jika dikelola dengan cara yang salah. Next, nah mungkin ini kesimpulannya. ERP adalah solusi penting dalam era digital bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan integrasi data antar departemen. Meski membutuhkan investasi awal yang besar, ERP memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan. Nah, jadi si ERP itu proses pengelolaan data dari intinya mah dari si barang masuk ke sebuah perusahaan sampai si barang itu keluar dari si perusahaan tersebut. Oke, nah mungkin sekian gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.